Perkenalkan, nama saya Dika Kristina, stambuk A401200005 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan Pancasila. Langsung saja, yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan suatu proses pembelajaran mengenai tingkah laku, etika, norma-norma bagi setiap orang dari usia dini sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila juga merupakan suatu pembinaan karakter bagi setiap orang untuk dapat menaati segala aturan yang berlaku dalam aturan negara. Nah, selain itu, Pancasila memiliki arti sebagai dasar negara, di mana Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan antara lain: 1. Mengenalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana harus diketahui dalam berbangsa dan bernegara. 2. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai norma-norma yang berlaku di negara ini akan tercapai suasana negara yang tertib dan damai. Yang ketiga, agar dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, untuk mengajarkan dari sedini mungkin akan pentingnya hidup dengan berpedoman kepada Pancasila. Ketiga, penerapan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila tidak hanya didapat dalam pembelajaran di ruang kelas atau hanya di lingkungan sekolah, melainkan dapat diajarkan melalui lingkungan sekitar kita, seperti dengan cara langsung mempraktekkan atau melakukan dalam kegiatan sehari-hari, agar lebih cepat memahami bagaimana pentingnya pendidikan Pancasila dan juga dapat lebih memahami nilai-nilai Pancasila agar selalu mempelajari pendidikan Pancasila dengan baik. Selain itu, ada penerapan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila pertama, menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapainya kenyamanan bersama. Sila kedua, tidak melakukan tindakan diskriminasi pada siapapun. Tidak diskriminasi yang dimaksud dalam sila kedua ini ialah agar tidak membeda-bedakan sesama warga negara baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan juga dari perbedaan lainnya. Sila ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri kita sendiri agar dapat memajukan bangsa Indonesia dan juga memperluas pergaulan kita dengan orang-orang baru dari berbagai daerah yang berbeda. Sila keempat, lebih mengutamakan pengembalian keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Sila kelima, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan bagaimana orang-orang yang berhadapan dengan kita, jangan sampai kita membiarkan perbedaan yang tidak adil terhadap orang lain. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan suatu ilmu yang kita bahas mengenai perilaku atau sikap kita terhadap orang lain dalam berinteraksi. Etika keutamaan dalam nilai-nilai Pancasila itu juga membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Itu tidak akan ada habisnya karena Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan juga nilai-nilai Pancasila itu adalah suatu yang sudah mutlak, di mana itu tidak akan bisa atau susah untuk diubah lagi. Ada contoh penerapan etika terhadap sila-sila Pancasila dalam bernegara, seperti saling menghormati, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa, mewujudkan pemerintahan yang peduli, jujur, dan adil, menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai suatu alat kekuasaan dalam negara, perlakuan hukum yang sama, menegakkan hukum secara adil, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Di setiap negara pasti memiliki dasar negara. Jika di suatu negara tidak mempunyai dasar negara, maka negara susah untuk berdiri kokoh dan untuk berkembang. Pancasila merupakan dasar negara dari negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang harus kita pertahankan karena Pancasila sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan
penyelenggaraan ketatanegaraan dalam berbagai bidang. Sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Kedudukan Pancasila tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila dijadikan acuan baik untuk menatap kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Untuk yang keenam, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia meyakini bahwa adanya Tuhan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Memiliki arti seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang ketiga, nilai persatuan. Setiap rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerja sama dan rela berkorban. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang merupakan cerminan dari adanya demokrasi di Indonesia. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai ini bermakna bahwa masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan. Nah, selain kelima nilai itu, ada beberapa nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, yaitu kedamaian, keadaan yang tenang tanpa terjadinya suatu konflik. Nah, yang kedua, keimanan, keadaan di mana menyerah atau pasrah atas segala sesuatu yang terjadi. Terus ketakwaan, keadaan di mana kita selalu mematuhi dan melaksanakan dengan baik ajaran agama. Keadilan, kondisi di mana semua masyarakat mendapatkan haknya masing-masing tanpa adanya perbedaan. Kesetaraan, suatu sikap tanpa membedakan satu sama lain dan dapat menempatkan diri di antara perbedaan. Keselarasan, keadaan di mana yang serasi dan seimbang tanpa memberatkan sisi lainnya. Keberadaban, di mana pada nilai luhur budaya dan juga merupakan bagian-bagian dari kebudayaan. Yang terakhir, persatuan dan kesatuan. Keadaan di mana lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mengurangi ego sendiri agar menjadi bangsa yang kuat dan agar tidak mudah terpecah belah. Untuk yang pembahasan terakhir, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana ideologi berarti prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa dan negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk sebagai pegangan atau panutan dalam mengatur moral kita dalam berinteraksi dengan masyarakat lain agar tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif yang dapat merugikan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan juga negara. Contohnya, tidak menyalahgunakan narkoba, tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada perkelahian atau tawuran antar remaja, dan korupsi di negara dapat dicegah agar tidak merugikan negara sendiri. Dalam pendidikan Pancasila, perlunya memiliki rasa ideologi. Pancasila sangat penting dikembangkan di Indonesia sendiri, adalah yang sangat banyak memiliki beragam keanekaragaman Nusantara yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat, serta ras yang sangat membutuhkan ideologi Pancasila agar dapat mencapai suatu cita-cita sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi untuk mencapai cita-cita memiliki rasa ideologi Pancasila itu sangatlah tidak mudah, karena banyak hal atau tantangan yang perlu dihadapi, yaitu seperti menyatukan semua keanekaragaman yang ada di negara ini agar tidak adanya perbedaan dan merasa bahwa kita itu sama dan satu, dan juga tidak terpecah belah oleh apapun. Sekianlah penjelasan dari saya dan terima kasih.